Jadi sekarang kita bakal belajar bareng ya tentang mata kuliah teknologi fermentasi. Dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan. Nah, sebelum mulai kayak biasa ya, kita kenalan dulu sama outline ya. Nah, yang pertama outline di pendahuluan ini kita punya definisi dan lingkup Tekfer dan bioproses. Yang kedua itu definisi bioproses itu apa. Habis yang ketiga itu topiknya biokatalis. Yang keempat itu sejarah ya bioproses, dan yang terakhir itu baru jenis bioproses. Nah, yang pertama ini definisi dan lingkup Tekfer dan bioproses. Tekfer itu secara definisi itu perubahan biokimiawi yang dibantu oleh mikroorganisme ya, kayak fermentasi tempe itu kan dibantu sama ragi dan segala macam ya. Nah, habis itu dalam fermentasi ini sumber energi buat si mikroorganisme yang melakukan fermentasi ini itu ada 3. Bisa lewat respirasi aerobik, bisa lewat respirasi anaerobik, sama fermentasi ya. Nah, lalu kita bahas tentang bioproses. Bioproses itu penerapan sains dan teknik untuk proses bahan mentah jadi produk atau barang ya, ini sama aja, produk dan jasa yang dibantu oleh agen biologik. Nah, lalu kita bisa lanjut ke topik selanjutnya ya, yaitu definisi bioproses. Nah, di subbab ini kita perlu tahu kalau material di bioproses ini itu terdiri dari organik maupun anorganik. Nah, output dari bioproses itu apa sih outputnya? Nah, kan kita tuh masukin sesuatu ya, terus di dalam sini tuh ada agen biologik ya kan. Nah, terus outnya tuh apa sih itu outputnya ya? Outputnya itu bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, barang ini contohnya kayak makanan, minuman, obat, dan bahan kimia. Nah, kalau jasa atau service itu bisa dikatakan kayak misalnya zat pemurni air, atau misalnya zat yang buat ngebantu pengolahan limbah industri ataupun limbah rumah tangga dan lain-lain. Nah, terus agen biologik itu apa yang kita pakai? Itu tuh biokatalis sebutannya. Nah, biokatalis ini bisa berupa sel mikroorganisme ya, sel hewan dan sel tumbuhan, selaku sel tingkat tinggi, ataupun enzim ya. Jadi antara 3 itu. Nah, lalu kita masuk ke subtopik selanjutnya, biokatalis. Nah, biokatalis ini bentar. Biokatalis ini kita perlu tahu jenis bentuknya ada apa aja. Nah, jenis bentuknya ini kita katakan ada 3 ya. Pertama, sel mikroorganisme. Nah, sel mikroorganisme ini kita pecah lagi jadi sel utuh dan sel amobil ya. Habis itu organel sel. Organel sel ini kita pecah jadi organel sel bebas dan organel sel amobil ya. Habis itu kita bahas enzim. Enzim ini ada 3 jenis pecahan lagi. Pertama, enzim terlarut tapi kasar, enzim terlarut tapi murni, dan enzim amobil. Enzim terlarut kasar ini dia tuh perlu dipecahin dulu dinding selnya ya. Jadi kayak dia tuh ada treatment dulu sebelum bisa dipakai sebagai biokatalis. Oke. Nah, habis itu kalau terlarut murni ini dia tuh ya udah murni dan biasanya tuh strain unggul ya. Lalu ada enzim amobil. Enzim amobil ini karena diikat dia tuh kelebihannya tuh mudah dipisahkan ya. Nah, kelebihan yang mencolok antara enzim dan sel mikroorganisme tuh biasanya enzim tuh kerjanya lebih spesifik dibandingkan sel mikroorganisme dan organel sel ya, gitu. Nah, terus biasanya kalau misalnya ada contoh nih ya, contoh ini kita bikin bioetanol ya. Bioetanol ini pakai katalis apa? Biokatalis ya. Kan banyak pertimbangan ya. Ya. Nah, cuman bisa kalau kayak gini kita makainya itu enzim amobil. Kenapa enzim amobil? Yang pertama, dia itu mudah dipisahkan ya. Kalau dia mudah dipisahkan ya logikanya dia bisa dipakai lagi kan, reuse, terus pakai lagi ya buat produksi selanjutnya. Nah, selain mudah dipisahkan, enzim amobil tuh relatif lebih murah daripada enzim terlarut murni gitu ya. Jadi karena harganya lebih murah dan bisa dipakai lagi ya si katalisnya, jadi rekomendasi optimal untuk kita pakai enzim amobil.
Nah, habis itu kita masuk ke topik kriteria pemilihan biokatalis. Nah, pemilihan biokatalis ini ada macam-macam listnya di sini. Mulai dari prosesnya itu kayak gimana ya, apakah mungkin ribet atau enggak gitu. Terus selektivitasnya tinggi atau enggak, bahan bakunya seperti apa, terus kondisi operasinya tuh kira-kira sulit dilakukan atau enggak, terus pemeliharaannya gimana, dan juga keamanan ya, penting, faktor penting. Nah, habis itu kita bisa lanjut ke bahasan bab selanjutnya, subbab selanjutnya, sejarah bioproses. Ini gak bakal bahas banyak kayak sejarah, cuman intinya ini bioproses nih berkembang pesat sejak tahun 1918 ya, sekitar tahun segitu. Nah, habis itu beberapa di timeline itu gue ambil sebagian doang. 1940 ini tuh nemu penicillin buat pertama kali. Habis itu tahun 1953 nemu double helix DNA pertama kali di dunia. Habis itu pada tahun 80 nemu PCR ya, polymerase chain reaction. Nah, udah, kita bisa lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu jenis bioproses. Jenis bioproses ini dibagi berdasarkan aspeknya. Yang pertama ini aspek hasil produk. Nah, kalau aspek hasil produk ini ada pertama tuh produksinya itu berdasarkan biomasa, berdasarkan produk metabolit dan enzim. Biomasa tuh kayak gimana sih? Ya, katakanlah bahan bakar dan lain-lain ya. Sedangkan kalau misalnya produk metabolit ini ada primer sama sekunder ya. Kalau primer itu bisa dikatakan kayak apa ya? Gue lupa. Primer. Astaga. Kalau primer tuh produknya tuh kayak asam organik, asam amino, sama vitamin. Kalau sekunder itu produknya tuh biasanya antibiotik, pigmen, dan lain-lain. Oke. Habis juga ada ini bisa produksi enzim jenisnya. Habis itu kalau jenis bioproses berdasarkan wujud substrat atau mediumnya, itu tuh ada substrat cair atau padat ya. Kalau padat itu solid state fermentation namanya. Kalau cair itu terbagi dua, surface fermentation atau permukaan, dan submerged fermentation. Ya, biasanya kalau padat substrat padat ini biasanya cocok buat fermentasi tradisional. Kayak misalnya contoh kayak roti ya, tempe ya, oncom dan lain-lain tuh ya, tape gitu. Itu makanya cocoknya padat. Nah, berarti selain itu cocoknya berarti pakai jenis bioproses substrat cair. Nah, habis itu jenis bioproses lainnya tuh ada proses berlangsung dan hasil volume dan harga produk. Ini gak terlalu kita bahas mendetil, jadi cukup sampai situ aja. Nah, kita dari bab 1 ini kurang lebih udah bahas 5 subbab ya. Nah, habis ini kita bisa lanjut ke bab kedua, yaitu tinjauan umum proses.